wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau presensi dulu ya. Syira Aligra, Hadir. Naiza India, Hadir. Salwa Ramadhania. Hadir. Oke, hari ini kita akan belajar nilai-nilai dan menceritakan kembali cerita rakyat. Nah, di sini ada yang udah tahu belum cerita rakyat itu apa? Belum, Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini dulu. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali secara lisan cerita rakyat dan dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya. Iya, Bu. Oke. Nah, pertama itu cerita rakyat. Apa sih cerita rakyat? Nah, cerita rakyat adalah ekspresi budaya masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang berkembang secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, bentuk cerita rakyat yaitu ada legenda, hikayat, mite, fabel, dan sabir. Nah, yang mau kita bahas hari ini yaitu hikayat. Ada yang udah tahu hikayat itu apa? Belum, Bu. Oke. Nah, jadi hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa, mengisahkan sejarah kepahlawanan dan kehidupan bangsawan atau kerajaan, umumnya menggunakan bahasa Melayu lama yang berfungsi sebagai media pendidikan, hiburan, dan pembangkit semangat. Oke, selanjutnya beberapa contoh hikayat yaitu ada hikayat Melayu, hikayat Hindu, hikayat Jawa, dan hikayat Islam. Nah, di dalam cerita hikayat terdapat unsur-unsur intrinsik hikayat. Nah, unsur intrinsik itu apa sih? Nah, untuk unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerita yang meliputi tema, amanat, latar, alur, konflik, dan penokohan. Nah, yang pertama tema. Tema adalah ide atau gagasan utama dalam cerita. Tema diketahui setelah membaca keseluruhan cerita. Next, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Oke, lanjut ke latar. Latar adalah keterangan waktu, tempat, dan suasana. Kayak seperti latar tempat, di hutan, istana, ataupun pedesaan. Selanjutnya yaitu alur. Nah, alur bisa disebut juga plot atau jalan cerita, yaitu rangkaian peristiwa dalam keseluruhan cerita. Terdapat dua jenis alur, ada alur maju dan alur mundur. Nah, selanjutnya yaitu konflik. Pasti ada yang udah tahu kan konflik itu apa? Itu pertentangan antar tokoh dalam cerita. Nah, beberapa bentuk konflik yaitu ada konflik dengan tokoh lain, konflik dengan alam, dan konflik dengan batin. Selanjutnya yaitu penokohan. Nah, di penokohan adalah penciptaan citra tokoh dalam suatu cerita yang berhubungan pembentukan watak atau karakter tokoh seperti protagonis dan antagonis. Oke, next. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik hikayat. Nah, unsur ekstrinsik hikayat adalah unsur pembangunan hikayat yang berasal dari luar cerita seperti latar belakang sosial, budaya, masyarakat.
kondisi masyarakat saat hikayat dibuat, lalu nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam hikayat. Oke. Nah, di dalam hikayat pasti terdapat nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu pertama itu ada nilai moral. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan baik atau buruk antar manusia. Nah, kalau di nilai budaya yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat suatu masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada nilai sosial. Di nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Selanjutnya yaitu nilai agama. Nah, nilai agama yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan ataupun kepercayaan. Nah, selanjutnya yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini berkaitan dengan pengajaran atau hikmah. Nah, next. Nah, selanjutnya Ibu mau memberikan beberapa ada teks hikayat. Nah, di sini Ibu punya teks hikayat Bidasari. Sekarang kita simak bareng-bareng cerita hikayat Bidasari ini. Nah, tadi kan kita sudah simak bareng-bareng dan baca hikayat Bidasari ini. Sekarang ada yang mau membacakan secara lisan kembali, secara singkat? Saya, Bu. Oke, Naiza, boleh ceritakan kembali hikayat Bidasari menurut versi kamu? Hikayat Bidasari menceritakan seorang gadis cantik bernama Bidasari yang dibesarkan oleh orang tua angkat. Karena kecantikannya, ratu di kerajaan merasa iri dan berusaha mencelakainya. Dengan kekuatan sihir, nyawa Bidasari disimpan dalam seekor ikan sehingga ia jatuh sakit. Namun akhirnya kebenaran terungkap. Bidasari diselamatkan dan ratu yang jahat dihukum. Bidasari pun hidup bahagia dan menjadi ratu. Nah, bagus Naiza, terima kasih. Dalam sebuah hikayat kan terdapat amanat dari hikayat tersebut. Nah, di sini ada yang udah tahu amanat dari hikayat Bidasari ini? Iya, Bu. Oke. Amanatnya adalah kita tidak boleh memiliki sifat iri dan dengki terhadap orang lain. Kesabaran, kebaikan hati, dan kejujuran akan membawa kebahagiaan. Sedangkan kejahatan akan mendapatkan balasannya. Nah, oke. Bagus, Mbak Sira. Nah, jadi itu amanat dari hikayat Bidasari menurut Mbak Sira. Nah, di cerita hikayat kan juga terdapat nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang tadi Ibu jelaskan, ada nilai moral, nilai agama, nilai budaya, pendidikan, dan lain-lain. Nah, di cerita hikayat Bidasari ini ada yang mau menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat ini enggak? Saya, Bu. Baik, Mbak Salwa. Salah satu nilai dalam hikayat Bidasari adalah mengajarkan bahwa sifat iri dan dengki dapat membawa keburukan, sedangkan kesabaran dan kebaikan hati akan membawa kebahagiaan. Baik, bagus Mbak Salwa. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih apa itu amanat